Kok bisa ya, guru piano ini melakukan hal yang kita duga? Erika merupakan seorang profesor di bidang piano klasik di sebuah kota di Prancis. Dia dikenal sebagai pengajar yang sangat tegas, perfeksionis, dan gak mau ada muridnya yang bodoh setelah dia ajarkan. Walau karirnya terlihat sempurna, namun di kehidupan pribadinya, Erika sangat jauh dari kata itu. Selain masih tinggal dengan ibunya yang cerewet, wanita yang berumur lebih dari 40 tahun itu juga sering berantem dengannya. Namun setelah berantem, keduanya pun berulang kali menyesali perbuatannya dan saling meminta maaf. Pardon, maman. Ayah Erika sudah beberapa tahun lalu meninggal di rumah sakit jiwa, dan hal itu nunjukin kalau sejak kecil Erika memang dibesarkan oleh orang tua yang bermasalah, sehingga kejiwaannya juga ikut terganggu. Bahkan sampai umur segini, Erika belum menikah dan tidak ada pria yang sedang mendekatinya. Beberapa hari kemudian, Erika mengajak ibunya untuk menghadiri pertunjukan di sebuah rumah mewah di mana Erika akan tampil di sana. Erika pun kembali membuat penonton terpesona dengan keahliannya memainkan piano dan membuat seorang pemuda bernama Klemer memuji dan mencium tangan berbakatnya. Saat mengobrol sebentar dengan pemuda itu, Erika cukup terkesan dengan Klemer yang menyukai musik klasik daripada musik pop ataupun musik kekinian lainnya, seperti kebanyakan anak-anak seumurnya. Klemer juga menjelaskan bahwa dia adalah mahasiswa jurusan ekonomi, namun sangat ingin menjadi pianis handal seperti Erika. Sang ibu yang melihat Klemer seperti suka dengan anaknya mengingatkan agar Erika berhati-hati dengannya. Les familles comme celle-ci ont disparu. Pourtant, si je me permets de baiser la main, C'est pour que vous en parliez de façon... vous êtes un bon professeur. Regardez-les. Setelah itu, Klemer mempertunjukkan aksinya di depan semuanya, karena dia adalah keluarga dari tuan rumah, sehingga dia mendapat kesempatan untuk tampil. Walau Klemer tidak banyak belajar tentang piano, namun semua penonton terpukau dengan keterampilannya. Keesokan harinya, Erika kembali ke rutinitasnya dalam mengajar piano di salah satu kelas. Anna, yang merupakan salah satu muridnya, sedang mempersiapkan diri untuk tampil di sebuah pertunjukan. Setelah mengajar, Erika kembali ke kehidupannya yang membosankan dan penuh masalah. Untuk melepas beban pikirannya, dia pun secara berkala mengunjungi toko mantap-mantap untuk menyalurkan apa yang perlu disalurkan. Bahkan, dia sampai menciumi tisu yang bekas ditumpahin putih-putih. Beralih ke hari lainnya, Klemer mendatanginya dan berkata bahwa dia sangat ingin belajar dengan Erika. Dengan ketus Erika pun menyuruhnya untuk daftar dulu, sambil memintanya segera keluar, karena telah mengganggu kelasnya. Ternyata untuk jadi murid di sana, Klemer harus diseleksi dulu agar yang masuk hanyalah murid dengan kemampuan menengah, bukan yang dasar. Setelah memainkan piano yang membuat para juri terkesan, Erika menolaknya lolos karena perbedaan genre dalam bermusik. Walau Erika sudah menyerahkan Klemer menjadi murid ke guru lainnya, namun Klemer tetap memilih Erika sebagai guru pianonya dan akhirnya lolos. Satu minggu kemudian saat jam istirahat, Klemer datang lebih awal ke kelas Erika. Tanpa diduga, Klemer mengatakan bahwa dia sengaja ikut kelas ini hanya untuk dekat dengan Erika. Erika pun dengan tegas menolak jika Klemer mau pacaran dan mengancamnya akan dikeluarkan dari kelas jikalau tidak mengikuti pelajaran. Walau sudah diancam, Klemer tetap gas terus sambil mengajak Erika makan malam, namun Erika kembali menolak. Setelah jam pelajaran selesai, Klemer menuju mobilnya untuk mengambil tas. Ternyata, Erika yang tampaknya malu-malu kucing, mengikutinya dari belakang untuk mengetahui aktivitas pemuda itu. Ternyata Klemer merupakan pemuda yang sangat aktif, karena setelah berlatih piano, dia pun langsung berlatih hoki dengan teman-temannya. Di malam harinya, Erika pergi ke sebuah bioskop mobil untuk mengintip beberapa pasangan yang sedang berduaan. Sambil mendengarkan suara rintihan, dia pun langsung lemas dan berbuat aneh. Tanpa diduga dirinya ketahuan dan segera kabur dari sana.
Setelah sampai rumah, ibunya kembali memarahinya karena pulang larut malam. Meskipun Erika sudah dewasa, ibunya tetap mengatur hidupnya, sehingga Erika tampak sangat tertekan. Keesokan harinya saat latihan untuk pertunjukan, Anna datang terlambat dengan alasan gugup. Erika mencoba menenangkan muridnya itu dengan menjelaskan bahwa para penonton tidak akan menggigitnya. Di saat itu Klemer yang melihat Anna sedang gelisah, berusaha membuatnya tenang sambil menemaninya latihan dengan duduk di sampingnya. Erika yang melihat hal itu langsung cemburu, dan mutusin pergi ke ruang ganti. Dia memecahkan sebuah gelas sambil melihat sekeliling, lalu memasukkan pecahan gelas itu ke jaket milik Anna. Beberapa saat kemudian, Anna yang mau pulang pun terluka manakala tangannya masuk ke dalam kantong yang berisi pecahan gelas. Erika kemudian meminta Klemer untuk membantunya, sambil berkata kalau dia tidak bisa melihat darah. Tanpa diduga, Klemer menyadari kalau Erika cemburu. Saat menghampiri Erika di toilet, dia langsung mengecupnya ke berbagai arah, dan Erika pun juga tidak menolak. Saat pemuda itu terlalu banyak bergerak, Erika langsung mengancamnya, jikalau tidak mengikuti perintahnya, maka Erika akan pergi. Mendengar hal itu, Klemer merasa aneh dan bingung harus bagaimana. Erika kemudian mengatakan bahwa dia akan menuliskan surat yang berisi syarat-syarat atau panduan yang mesti Klemer lakukan, agar bisa bercocok tanam dengannya. Jouez donc les protecteurs. Non. Keesokan harinya, ibunya Anna datang ke kelas dan memberitahu Erika bahwa Anna mengalami cedera parah pada tangannya dan sembuhnya kemungkinan dalam beberapa bulan. Padahal, Anna sangat menginginkan tampil di pertunjukan tersebut dengan berlatih sangat keras. Erika berpura-pura simpatik dengan kondisi Anna dan menawarkan dirinya untuk menggantikan Anna di pertunjukan nanti. Setelah itu, Klemer masuk untuk memulai les dengannya. Namun karena Erika tidak menanggapi saat Klemer meminta kencan lagi, Klemer mulai kesal dengan ketidakpedulian Erika terhadap perasaannya. Sebelum Klemer pergi, dia memberikan surat yang berisi syarat-syarat yang perlu dilakukan untuk bisa dekat dengannya. Saat ingin membukanya, Klemer disuruh membacanya nanti ketika di rumah. C'est d'un coup. Sois pas si lâche. Saat kelas sudah selesai semua, Klemer membuntuti Erika yang sedang pulang ke rumah. Erika yang melihatnya, memaksa agar Klemer pulang dan membaca suratnya terlebih dahulu. Namun tanpa diduga, dia berusaha diizinkan masuk ke rumah Erika walau ibunya Erika sempat menegur. Karena sudah berduaan dan berpikir bahwa Erika juga mau, Klemer langsung bertindak bakuda lumping kepada Erika. Namun, Erika tetap menghindar sambil berkata bahwa Klemer wajib membaca suratnya dulu. Karena terpaksa, Klemer akhirnya membuka surat tersebut di situ dan mulai dengan teliti membacanya. Ternyata, surat tersebut berisi apa yang harus dilakukan oleh Klemer saat bercocok tanam dengannya. Di dalam surat itu tertulis bahwa Erika ingin diikat, dan pokoknya sesuatu yang cukup membagongkan saat bercocok tanam. Klemer tampak terkejut membaca syarat-syarat aneh tersebut, dan menyebabkan dirinya kehilangan rasa untuk bercocok tanam. Sambil mengemas barang-barangnya untuk pulang, Klemer memarahi Erika dengan mengatakan bahwa Erika memerlukan bantuan psikolog. Keesokan harinya, Erika mendatangi tempat Klemer berlatih hoki, dan mengatakan bahwa dia sangat menyesali perbuatannya pada Klemer. Pardonne-moi pour la lettre. Kali ini Erika memperbolehkan Klemer melakukan apapun terhadapnya tanpa harus mengikuti syarat-syarat yang kemarin. Klemer yang sempat risih dengan kedatangan Erika di sini, akhirnya melepas segel QB-nya di sana. Namun karena ngeluarin putih-putihnya di situ, Erika pun muntah dan membuat Klemer tersinggung. Walau Erika sudah meminta maaf, Klemer mengusirnya agar Erika pergi dari sini. Pada malam harinya, Klemer tiba-tiba masuk ke rumah karena kesal sudah diintip oleh Erika saat di rumahnya. Setelah mengunci ibunya Erika di kamarnya, Klemer kemudian menghajarnya sesuai dengan apa yang ditulis di surat. Walau sudah sesuai, Erika tampak tidak senang dengan perlakuan Klemer terhadapnya. Setelah bercocok tanam sesuai panduan Erika, Klemer pun pulang begitu saja. Tais-toi, tu vas répondre. Les choses, hein. On va voir ce qu'on va voir.
Keesokan harinya, Erika membawa pisau ke dalam tasnya dan pergi ke pertunjukan. Di pintu masuk panggung, dia melihat Clemmer yang sedang asik dengan teman-temannya tanpa mempedulikan Erika. Entah apa maksudnya, dia malah menggunakan alat itu pada dirinya sendiri dan kemudian pergi dari pertunjukan tersebut, yang padahal dirinya akan tampil di sana untuk menggantikan Anna. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa subscribe jika suka video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.